Di dunia yang penuh kesibukan dan kebisingan ini, terkadang kita merasa berjalan sendirian. Mereka melihatmu seolah sendiri, tanpa teman yang benar-benar memahami atau mendampingi perjalanan hidupmu. Namun, apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa di balik kesendirian itu, ada perlindungan ilahi yang tak pernah padam. Kekuatan yang tak terlihat ini menyelimuti setiap langkahmu, menjaga, membimbing, dan memastikan kamu tetap berada di jalan yang benar. Dalam video ini, kita akan menyelami sebuah kebenaran yang sering tersembunyi. Bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Meski tampak sepi, kamu dikelilingi oleh energi kasih dan penjagaan dari dimensi yang jauh lebih tinggi. Mari bersama-sama membuka hati dan pikiran, memahami betapa agungnya perlindungan yang selalu menyertaimu. Meski tak kasat mata, ia nyata, abadi, dan penuh kasih. Bab 1. Kesendirian yang menipu mata. Pernahkah kamu berjalan sendirian di malam yang sepi ketika jalanan sunyi dan langkahmu hanya ditemani suara napasmu sendiri? Saat itu, rasanya seperti dunia ini tak lagi peduli. Orang-orang berlalu lalang dalam kehidupannya masing-masing, sibuk dengan urusan mereka, seolah kehadiranmu tak pernah ada artinya. Dan di titik itulah, seringkali kita mulai bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar sendiri? Apakah tak ada satu pun yang melihatku, yang memahamiku, yang menjagaku? Tapi tahukah kamu sesungguhnya itulah ilusi terbesar yang diciptakan dunia ini? Dunia ingin membuatmu percaya bahwa kamu sendirian, agar kamu lupa bahwa ada kekuatan besar yang selalu berdiri di sisimu. Kamu hanya tak melihatnya, karena mata manusia memang terlalu lemah untuk menatap cahaya sebesar itu. Mereka melihatmu berjalan sendiri, tanpa teman, tanpa pasangan, tanpa keluarga yang memahami isi hatimu. Mereka berbisik, menganggapmu sepi, bahkan mengasihanimu tanpa sungguh mengerti apa yang sebenarnya kamu alami. Tapi mereka keliru, karena di saat kamu berjalan dalam diam, sesungguhnya langit sedang menyanyikan lagu perlindungan untukmu. Di setiap langkah kakimu, bumi tahu, langit tahu, dan semua energi di alam semesta ini tahu bahwa kamu adalah jiwa yang dijaga. Kamu adalah jiwa yang sedang disiapkan, bukan ditinggalkan. Perlindungan ilahi tak selalu terlihat dalam bentuk manusia yang mendampingi, tapi ia hadir dalam wujud kekuatan hati yang tiba-tiba membuatmu mampu berdiri lagi setiap kali kamu hampir terjatuh. Ada bisikan lembut yang tak terdengar oleh telinga biasa, tapi kamu pernah merasakannya. Saat kamu hendak menyerah, ada sesuatu yang tiba-tiba berkata dalam batinmu, bertahanlah, hanya sedikit lagi. Dan entah bagaimana, kamu pun bertahan. Pernahkah kamu berpikir dari mana suara itu berasal? Bukan dari ego, bukan dari pikiran, tapi dari sesuatu yang lebih tinggi, lebih suci. Itulah perlindungan yang tak kasat mata. Para penjaga ilahimu, yang sejak awal telah diutus untuk memastikan kamu tetap berada dalam jalur takdirmu. Mereka mungkin tak punya wujud, tapi mereka nyata. Mereka hadir dalam setiap pertolongan yang datang di saat kamu merasa semua pintu tertutup. Jangan tertipu oleh apa yang mata manusia lihat. Mereka tak bisa melihat malaikat-malaikat yang berdiri di kanan kirimu. Mereka tak bisa melihat bagaimana semesta memelukmu dalam doa-doa yang tak pernah kau sadari. Mereka tak pernah tahu bahwa setiap air matamu di malam hari menjadi gemuruh di langit yang membuat seluruh penjaga surgawi turun untuk menguatkanmu. Jika kamu bisa melihat dunia dengan mata jiwa, kamu akan tahu bahwa kamu sedang berjalan dalam sebuah lingkaran cahaya, di mana langkahmu selalu diiringi oleh bisikan ilahi yang berkata, "Aku bersamamu selalu." Maka jangan khawatir jika dunia tidak melihat siapa yang berjalan bersamamu. Biarkan mereka mengira kamu sendiri, karena semakin sedikit yang tahu, semakin kuat perlindungan itu bekerja tanpa gangguan. Kamu bukan sekadar sendiri, kamu sedang dibungkus oleh cahaya yang tak semua orang mampu menatapnya. Dan justru karena itulah, kamu dijauhkan dari keramaian, agar kamu bisa berjalan lurus menuju tujuanmu. Di setiap sepi yang kamu rasa, sesungguhnya ada Tuhan yang paling dekat. Ada perlindungan yang lebih besar dari sekadar tangan manusia. Ada kasih yang tak pernah lelah menuntunmu. Bab 2, mata yang tak mampu menembus dimensi ilahi.
Manusia seringkali hanya percaya pada apa yang mereka lihat. Mata mereka menjadi hakim yang menentukan apa yang nyata dan apa yang tidak. Jika mereka melihatmu berjalan sendiri, maka dengan mudah mereka menyimpulkan bahwa kamu memang sendiri. Mereka tidak tahu bahwa dunia ini bukan hanya tentang apa yang tampak. Ada dimensi yang lebih tinggi, lebih suci, lebih penuh rahasia yang tidak bisa ditangkap oleh penglihatan biasa. Kamu hidup di dua dunia sekaligus. Dunia yang terlihat oleh mata fisik dan dunia yang hanya bisa disentuh oleh kesadaran jiwa. Dan di dunia yang tak terlihat itulah kamu sesungguhnya tidak pernah sendiri. Ada kekuatan yang selalu bergerak bersamamu, menjaga setiap langkahmu, menutupi setiap celah kelemahanmu, dan menguatkan hatimu di saat kau nyaris hancur. Setiap luka yang kau rasakan, sesungguhnya disaksikan oleh langit. Setiap air mata yang jatuh tanpa ada bahu untuk bersandar, sesungguhnya telah membangunkan para penjaga yang dititipkan Tuhan untukmu. Mungkin kamu tak melihat bagaimana mereka menata ulang jalan hidupmu di balik layar kehidupan ini. Mungkin kamu tak pernah sadar bagaimana mereka mencegah sesuatu yang buruk menimpamu, bahkan sebelum kamu menyadarinya. Tetapi percayalah, setiap kali kamu selamat dari sesuatu yang kamu pikir hanyalah kebetulan, itu adalah tangan-tangan perlindungan ilahi yang bekerja diam-diam, tanpa perlu tepuk tangan, tanpa perlu sorotan. Mereka bekerja dalam senyap, tapi hasilnya selalu kamu rasakan saat kamu masih bisa bertahan hingga hari ini. Jangan kecewa jika orang lain tidak memahami perjuanganmu. Jangan kecil hati jika mereka melihatmu tanpa kekuatan, tanpa pendamping, tanpa teman sejati. Sebab Tuhan memang menyelimutimu dengan ketidaknampakan, agar tak ada yang bisa mencuri rahasia agung dalam hidupmu. Ada sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mampu melihat dengan mata batin. Kamu bukan hanya makhluk lemah yang berjuang sendiri di tengah kerasnya dunia. Kamu adalah utusan kehidupan yang dalam sunyimu sedang dibentuk menjadi sesuatu yang tak biasa. Orang-orang tak melihat, tapi semesta tahu siapa dirimu sebenarnya. Setiap kali kamu merasa ingin menyerah, ingatlah bahwa ada yang ingin kamu terus maju. Bukan hanya dirimu sendiri, tetapi semua kekuatan ilahi yang telah diletakkan dalam hatimu sejak awal penciptaanmu. Ada alasan mengapa kamu masih di sini, masih bernapas, masih berjalan meski seringkali terasa sendiri. Karena perlindungan itu nyata. Ia tak selalu berwujud pagar yang terlihat, tapi lebih sering hadir sebagai kekuatan yang tiba-tiba menguatkan hatimu, mencerahkan pikiranmu, dan memberi arah meski jalanmu penuh kabut. Kamu tak bisa melihat mereka, tapi mereka selalu melihatmu. Jadi saat dunia berkata kamu sendiri, tersenyumlah. Biarkan saja mereka berkata begitu, karena hanya kamu dan Tuhan yang tahu betapa ramainya jalan hidupmu dengan perlindungan yang tersembunyi. Kamu berjalan diiringi doa-doa langit, dijaga oleh pasukan cahaya yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang hatinya telah bersih dari prasangka dunia. Dan suatu hari nanti, semua kesendirian itu akan terbukti hanyalah topeng. Di baliknya, kamu adalah pribadi yang tak pernah berjalan sendirian, karena sejak awal, kamu telah dikawal oleh kekuatan yang tak terkalahkan. Bab 3. Diam-diam semesta berkonspirasi untukmu. Seringkali dalam diam, semesta sedang bekerja dengan caranya yang paling rahasia. Ia tak berisik, tak butuh pengakuan, tapi selalu tepat waktu dalam setiap gerakannya. Kamu mungkin merasa asing dengan keheningan yang terus melingkupimu. Tapi di balik itu, setiap elemen kehidupan sedang berkonspirasi untuk melindungimu dari segala yang buruk yang tak mampu kamu lihat. Pernahkah kamu terhindar dari sesuatu yang buruk, padahal kamu tidak melakukan apa-apa? Pernahkah ada orang yang menjauh tanpa alasan, hanya untuk kemudian kamu sadari bahwa mereka memang tak pantas berada di sisimu? Semua itu bukan kebetulan, itu adalah tangan-tangan tak terlihat yang bekerja atas izin ilahi. Kekuatan perlindungan ilahi seringkali tidak datang dalam bentuk yang kamu harapkan. Ia tidak selalu berupa kehadiran seseorang yang memelukmu di saat lemah. Ia tidak selalu berupa suara yang menyemangatimu ketika kau ingin menyerah. Perlindungan itu kadang berupa jalan yang tertutup, hubungan yang gagal, pintu yang tak kunjung terbuka, atau orang-orang yang tiba-tiba meninggalkanmu. Dan semua itu terjadi bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menjauhkanmu dari sesuatu yang jauh lebih menyakitkan.
Perlindungan itu seringkali menyamar sebagai kehilangan, padahal ia adalah bentuk kasih sayang Tuhan yang paling halus. Jika kamu mampu diam sejenak, melihat ke belakang, kamu akan sadar betapa banyak hal yang tak kamu mengerti saat itu ternyata adalah bentuk perlindungan yang luar biasa. Ada banyak rencana yang kamu buat dengan sepenuh hati, tetapi gagal tanpa alasan. Ada banyak orang yang kamu cintai sepenuh jiwa, tetapi pergi tanpa permisi. Dan sekarang kamu mengerti, semua itu adalah bentuk kasih Tuhan yang melampaui pemahamanmu. Ia tahu yang terbaik, bahkan ketika kamu belum sanggup menerimanya. Maka jangan lagi merasa bahwa kamu sendiri. Tidak ada orang yang benar-benar sendiri ketika semesta masih bekerja untuk keselamatannya. Mereka yang menertawakan kesendirianmu tak pernah tahu bahwa kamu memiliki koneksi langsung dengan langit. Kamu punya jaringan pertolongan yang tak bisa dilihat dengan mata biasa. Kamu disertai oleh pasukan malaikat yang tugasnya bukan hanya melindungimu, tapi juga mempersiapkan jalan agar kamu menemukan siapa dirimu yang sebenarnya. Mereka membimbingmu lewat intuisi, lewat mimpi-mimpi, lewat perasaan yang tiba-tiba membuatmu berbelok dari bahaya. Itulah bentuk komunikasi semesta yang sering kita abaikan, karena kita terlalu sibuk mencari suara-suara dari luar. Maka mulai sekarang, jangan hanya percaya pada apa yang kasat mata. Percayalah bahwa dalam setiap langkah, ada banyak makhluk cahaya yang berjalan bersamamu, memastikan kamu tidak salah arah. Kamu mungkin tak bisa melihat mereka, tapi mereka ada. Mereka hadir dalam keheninganmu, dalam air matamu, dalam doa-doa yang kamu bisikkan di malam sunyi. Karena kamu bukan sekadar manusia biasa yang dibiarkan berjalan sendirian. Kamu adalah jiwa pilihan yang setiap detiknya dikelilingi oleh perlindungan ilahi yang lebih besar dari apapun yang bisa diberikan dunia. Bab 4. Jalan sunyi yang dipilihkan khusus untukmu. Ada alasan mengapa jalur hidupmu terasa lebih sunyi dibandingkan orang lain. Ada hikmah mengapa kamu sering ditarik keluar dari keramaian, disendirikan dari orang-orang yang dulu akrab denganmu. Itu bukan kutukan, bukan pula hukuman. Itu adalah pemisahan yang disengaja oleh semesta agar kamu bisa mendengar suara yang lebih tinggi. Dalam riuhnya keramaian, suara Tuhan seringkali tenggelam. Maka, kamu dibawa ke ruang yang lebih sepi agar kamu dapat mendengar dengan jelas apa yang semesta bisikkan padamu selama ini. Orang lain mungkin tidak mengerti jalan sunyimu, tapi Tuhan mengerti, karena itu adalah jalan yang Dia pilihkan khusus untukmu. Di jalan sunyi ini, kamu sedang dibentuk, sedang ditempa menjadi pribadi yang tidak mudah goyah. Di saat yang lain mengandalkan jumlah teman, kamu belajar mengandalkan kekuatan batinmu sendiri. Di saat yang lain sibuk mencari validasi, kamu diajari untuk cukup dengan keyakinan yang tumbuh dari dalam dirimu. Perlindungan ilahi itu bekerja dengan cara yang sering tak kamu sadari. Ia membentukmu menjadi kuat dengan cara yang perlahan namun pasti. Setiap luka, setiap kesepian, setiap kekecewaan, semuanya adalah alat ukir yang Tuhan pakai untuk membentuk jiwamu menjadi lebih tajam dan peka. Lihatlah dirimu hari ini, dibandingkan dulu. Kamu menjadi seseorang yang lebih bisa membaca tanda-tanda, lebih bisa menangkap intuisi, dan lebih cepat merasakan energi orang lain. Semua itu bukan hasil kebetulan, tapi hasil dari perjalanan sunyi yang Tuhan izinkan kamu lalui. Mereka yang tertawa karena menganggapmu sendiri, tak tahu bahwa kamu sedang berjalan dalam lorong-lorong cahaya yang menuntunmu pada kedewasaan yang sejati. Kamu tidak dilahirkan untuk bergantung pada siapapun, karena ada misi khusus yang hanya bisa kamu jalankan jika kamu paham bagaimana rasanya sendiri, tapi tetap kuat. Di balik kesunyian itu, kamu sedang dikawal. Kamu mungkin tak melihat wujud mereka, tapi ada penjaga yang setiap harinya memastikan kamu tetap dalam jalur yang benar. Pernahkah kamu ingin pergi ke satu tempat tapi tiba-tiba hatimu berat dan batal? Atau pernahkah kamu ingin bertemu seseorang tapi alam semesta seperti membuatmu terlambat atau terhalang? Itu semua adalah bentuk penjagaan. Tuhan tahu jalan yang aman untukmu, bahkan ketika kamu tidak memahaminya saat itu juga. Semua ditata rapi dalam skenario agung
yang hanya bisa dilihat dari ketinggian kesadaran. Jangan ragukan perlindungan ilahi yang menyertaimu. Kamu mungkin merasa kecil di mata dunia, tapi di mata langit kamu adalah bagian dari rencana besar yang harus berjalan sesuai jalurnya. Semakin sunyi jalanmu, semakin jelas suara dari dalam dirimu sendiri. Semakin sedikit orang yang berjalan bersamamu, semakin besar ruang bagi kekuatan ilahi untuk hadir tanpa gangguan. Maka jangan takut. Jalan ini memang berat, memang sepi, tapi setiap langkahnya adalah jaminan bahwa kamu tidak pernah berjalan sendirian. Perlindungan itu nyata meski tak terlihat, dan ia selalu hadir bagi jiwa yang percaya. Bab 5. Ada tangan-tangan halus yang menuntunmu. Di balik setiap keputusan yang pernah kamu ambil, pernahkah kamu merasa seperti ada kekuatan lembut yang menuntunmu, meski kamu sendiri tidak tahu kenapa kamu harus memilih itu? Seakan ada bisikan yang tak terdengar telinga, tapi terasa jelas dalam hati, mendorongmu untuk pergi atau tetap, untuk memilih satu jalan dan meninggalkan yang lain. Itulah tangan-tangan halus dari langit yang selalu hadir dalam keheninganmu. Mereka tidak memaksamu, tapi mereka membisikkan pilihan terbaik yang seringkali hanya bisa kamu pahami setelah waktu berlalu. Itulah tanda bahwa kamu tidak pernah benar-benar berjalan sendiri. Kamu dituntun, dijaga, dibimbing dengan cara yang sangat halus, hingga kamu merasa keputusan itu lahir dari dirimu sendiri, padahal itu adalah petunjuk yang dikirimkan dari tempat tertinggi. Kita hidup dalam lapisan-lapisan realitas yang seringkali tidak kita sadari. Di balik dunia fisik yang kita sentuh, ada dunia energi yang lebih murni, tempat di mana setiap niat, doa, dan harapan diproses menjadi kenyataan. Ketika kamu mengira semua perjuanganmu sia-sia, semesta sebenarnya sedang bekerja menyusun kepingan-kepingan kehidupanmu agar membentuk sesuatu yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Jangan pernah remehkan suara lembut di hatimu yang kadang menyuruhmu bersabar sedikit lagi atau memintamu untuk tetap diam ketika kamu ingin berteriak. Suara itu adalah bagian dari perlindungan ilahi yang menghindarkanmu dari bahaya yang tidak kamu lihat. Banyak orang berpikir bahwa perlindungan itu harus hadir dalam bentuk keajaiban besar, dalam wujud yang spektakuler dan mencolok. Mereka menunggu pertolongan seperti pahlawan yang datang di menit-menit terakhir. Tapi kenyataannya, Tuhan seringkali melindungi kita dengan cara yang sunyi. Seperti angin yang mengubah arah tanpa terlihat, begitu pula dengan hidupmu yang seringkali berubah tanpa kamu sadari alasannya. Kamu tidak melihat siapa yang mengubahnya, tapi kamu tahu bahwa ada kekuatan besar yang sedang bekerja di balik layar kehidupanmu. Dan itu cukup, karena perlindungan sejati tak selalu harus diumumkan kepada dunia. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa setiap kali kamu merasa ingin menyerah, selalu ada sesuatu yang membuatmu bertahan? Kadang itu berupa pesan kecil dari seseorang, kadang itu berupa mimpi yang membangunkan semangatmu, atau sekadar rasa tenang yang datang tiba-tiba di tengah badai yang kamu hadapi. Semua itu adalah cara semesta mengatakan, "Aku masih di sini bersamamu." Jangan abaikan sinyal-sinyal itu, karena disitulah perlindungan ilahi sedang memperlihatkan wajahnya yang tersembunyi. Kamu tidak dilahirkan untuk kalah, dan perlindungan yang ada di sekelilingmu adalah jaminan bahwa kamu akan sampai pada takdirmu, meski jalannya tampak penuh duri. Maka percayalah lebih dalam pada bimbingan yang tak terlihat. Ketika semua orang meninggalkanmu, ketika dunia berkata kamu sendirian, ingatlah bahwa ada tangan-tangan halus yang terus menuntunmu. Mereka tidak butuh sorotan, tidak perlu tepuk tangan, karena tugas mereka hanya satu, memastikan kamu tidak tersesat di jalan hidupmu. Dan selama kamu tetap percaya, selama kamu tetap melangkah meski dengan tertatih, perlindungan itu akan semakin nyata, semakin terasa, hingga pada akhirnya kamu sendiri akan berkata, "Aku tidak pernah sendiri, aku selalu dikelilingi oleh kekuatan ilahi yang tidak pernah gagal membimbingku." Bab 6. Mereka tidak tahu siapa yang berjalan bersamamu. Setiap kali orang lain melihatmu, mereka hanya melihat satu tubuh fisik, satu jiwa yang tampak lemah dan rentan. Mereka tidak pernah tahu bahwa di setiap langkah yang kau ambil, ada pasukan cahaya yang mengiringimu.
Setiap detik hidupmu selalu ditemani oleh energi perlindungan yang telah Tuhan siapkan sejak sebelum kamu lahir. Mereka tidak tahu siapa yang berjalan bersamamu. Mereka tidak tahu bahwa setiap kali mereka berniat menjatuhkanmu, ada kekuatan besar yang berdiri di depanmu sebagai benteng tak terlihat. Mereka hanya melihat wujud luarmu, tapi mereka buta terhadap siapa saja yang berbaris melindungi langkah-langkahmu. Ini sebabnya kamu seringkali terhindar dari sesuatu yang buruk tanpa kamu sadari. Ada niat buruk yang tertuju kepadamu, tapi tiba-tiba urung terjadi. Ada bahaya yang mengintai, namun entah bagaimana kamu memilih jalan yang berbeda. Semua itu adalah bentuk kerja dari perlindungan ilahi. Ada makhluk-makhluk cahaya, para penjaga yang diam-diam membelokkan arah hidupmu dari jurang kejatuhan. Mereka tidak berbicara padamu seperti manusia biasa, tapi mereka mengirimkan tanda, perasaan, dan firasat yang kuat agar kamu segera menjauh dari sesuatu yang berbahaya. Karena mereka tahu, kamu membawa misi yang tak boleh gagal hanya karena kebodohan sesaat. Kadang kamu bertanya dalam hati, kenapa aku masih bertahan? Kenapa aku tidak hancur padahal berkali-kali jatuh? Itu karena kamu tidak pernah sendirian. Setiap kamu jatuh, ada kekuatan yang mengangkatmu lagi, meski kamu tak melihatnya. Kamu tak perlu tahu siapa mereka, cukup rasakan bagaimana kamu masih bisa berdiri sampai hari ini. Di balik kesendirianmu, selalu ada kehadiran yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Orang lain boleh mengira kamu sendiri, tapi sesungguhnya kamu berjalan dalam formasi perlindungan yang disusun langsung oleh tangan Tuhan. Jangan biarkan penilaian orang membuatmu ragu pada siapa yang sebenarnya bersamamu. Dunia boleh saja menilaimu kecil, lemah, dan sendirian. Tapi langit tahu siapa kamu sebenarnya. Langit tahu kamu adalah pilihan, seseorang yang dipercayakan untuk membawa sesuatu yang besar, dan karena itu perlindunganmu pun besar. Mungkin kamu memang tidak melihatnya dengan mata, tapi jiwa yang peka akan selalu merasakannya. Setiap langkahmu adalah langkah yang dijaga. Setiap napasmu adalah doa yang terus dijaga agar kamu tidak lepas dari tujuan ilahimu. Pada akhirnya, mereka yang menertawakan kesendirianmu akan terdiam saat melihat bagaimana kamu tetap berdiri, tetap berjalan, bahkan saat semua orang sudah menyerah. Mereka akan mulai bertanya, dari mana datangnya kekuatanmu? Tapi kamu akan tersenyum karena kamu tahu rahasianya. Kamu tahu bahwa sejak awal kamu tak pernah sendiri. Kamu tahu bahwa selalu ada kekuatan yang berjalan di sampingmu, membisikkan, menguatkan, dan memastikan kamu tidak pernah kalah dalam perjalanan hidup ini. Nah, bab 7, perlindungan itu tidak selalu harus tampak. Ada yang harus kamu mengerti, tidak semua bentuk perlindungan hadir dalam wujud yang bisa disentuh, dipeluk, atau dilihat dengan mata telanjang. Justru perlindungan yang paling kuat seringkali adalah sesuatu yang tidak bisa kamu saksikan dengan indera biasa. Perlindungan ilahi itu bekerja seperti udara. Ia tak terlihat, tapi selalu ada di sekelilingmu, menopang hidupmu tanpa kamu sadari. Dan ketika kamu mencoba meraba kehadirannya dengan logika, kamu akan gagal memahami. Karena ini adalah urusan hati, urusan jiwa, urusan dimensi yang hanya bisa dijangkau dengan kesadaran batin yang halus. Berapa banyak bahaya yang telah kamu lewati tanpa kamu pernah tahu bahwa itu berbahaya? Berapa banyak jebakan, fitnah, bahkan niat jahat yang hendak mencelakaimu, tapi semua itu dibelokkan oleh tangan Tuhan sebelum sempat menyentuhmu. Itulah perlindungan yang tidak pernah kamu lihat, tapi selalu ada. Semesta dan para penjaga yang Tuhan tugaskan untukmu selalu siaga di setiap ujung kehidupanmu. Mereka menuntunmu untuk tidak datang ke tempat yang salah, menjauhkanmu dari orang yang salah, dan membisikkanmu untuk berbalik arah saat bahaya mengintai. Terkadang perlindungan itu hadir dalam bentuk kegagalan yang membuatmu patah hati. Kamu menangis karena sesuatu tak jadi milikmu, padahal justru di sanalah perlindungan itu bekerja. Ada pintu yang ditutup, ada jalan yang dialihkan, bukan untuk membuatmu menderita, tapi karena Tuhan tahu apa yang ada di balik pintu itu jauh lebih buruk bagi jiwamu. Kamu mungkin kecewa hari ini, tapi kelak kamu akan berterima kasih karena Tuhan tidak mengizinkan kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Karena sesungguhnya Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik,
yang lebih sesuai dengan kedalaman hatimu yang sesungguhnya. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu sendirian hanya karena kamu tidak melihat siapa-siapa di sekitarmu. Jangan terburu menganggap hidup ini kejam hanya karena keinginanmu belum terkabul. Jika saja kamu bisa melihat apa yang ada di balik layar takdir ini, kamu akan bersujud dalam syukur yang dalam. Karena begitu banyak keajaiban yang bekerja dalam diam hanya untuk memastikan kamu tetap utuh, tetap hidup, tetap selamat sampai hari ini. Percayalah, perlindungan itu ada. Bahkan ketika kamu tidak melihatnya, bahkan ketika kamu merasa kehilangan segalanya, tangan Tuhan selalu lebih dekat dari yang kamu kira. Dan ketika waktunya tiba, semua yang tidak terlihat itu akan mulai menampakkan hasilnya. Kamu akan melihat bagaimana hidupmu ternyata diarahkan dengan begitu lembut menuju tempat yang paling tepat. Kamu akan melihat bagaimana setiap kegagalanmu adalah penyelamatmu. Kamu akan menyadari bahwa setiap langkah sepi yang pernah kamu lalui adalah bukti nyata bahwa kamu selalu dikawal oleh kekuatan yang tidak pernah tidur. Karena sesungguhnya, perlindungan ilahi tidak butuh disaksikan. Ia cukup dirasakan oleh jiwa yang percaya. Bab 8. Saat kesendirianmu menjadi medan pelatihan jiwa. Ada hal yang jarang disadari banyak orang. Kesendirianmu bukan sekadar kebetulan atau nasib buruk. Ia adalah bagian dari medan pelatihan yang dirancang ilahi untuk menempa jiwamu menjadi lebih tajam, lebih kuat, dan lebih peka. Ketika kamu merasa berjalan sendirian, tanpa teman yang mengerti, tanpa keluarga yang memahami, sebenarnya kamu sedang dilatih untuk berdiri di atas kakimu sendiri. Kamu sedang diajari cara membaca tanda-tanda semesta, mendengarkan suara hatimu sendiri, dan menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam dirimu. Kesendirian itu adalah sekolah jiwa, tempat di mana kekuatan sejati lahir tanpa harus bergantung pada tepuk tangan orang lain. Semesta tahu, kamu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang kebanyakan. Karena itu, kamu dibawa ke jalur yang berbeda, jalur yang sepi namun penuh pelajaran. Saat orang lain belajar lewat keramaian dan hiruk-pikuk kehidupan sosial, kamu diajari lewat keheningan dan refleksi batin yang mendalam. Ini memang berat, kadang terasa menyiksa, tapi percayalah, di balik kesunyianmu, ada kekuatan luar biasa yang sedang tumbuh. Perlindungan ilahi tidak hanya melindungi tubuhmu dari bahaya, tapi juga melindungi jiwamu agar tidak cepat rusak oleh kebisingan dunia yang sering kali menyesatkan. Coba ingat-ingat, dalam kesendirianmu, kamu seringkali justru menemukan ide-ide besar. Kamu memahami dirimu lebih baik, kamu melihat kehidupan dengan lebih jernih. Tidak ada kebisingan yang mengganggu intuisi batinmu. Inilah anugerah dari perlindungan ilahi yang tidak semua orang diberi kesempatan untuk merasakannya. Perlindungan itu bukan hanya soal diselamatkan dari bahaya, tapi juga soal diberi ruang untuk berkembang tanpa harus menjadi budak pengakuan dari orang lain. Dan hanya jiwa-jiwa yang kuat yang berani menerima kesunyian sebagai ruang pertumbuhan. Di medan sunyi itulah kamu dipersiapkan untuk hal-hal besar yang belum waktunya orang lain tahu. Dipersiapkan untuk misi yang akan membuatmu terkejut sendiri, bahwa ternyata semua kesakitanmu selama ini bukan sia-sia. Di saat yang tepat, semesta akan menunjukkan kenapa kamu harus melalui semua itu sendirian. Kamu akan sadar bahwa perlindungan ilahi bukan berarti membuat jalanmu mudah, tapi memastikan bahwa saat kamu sampai di tujuan, kamu sudah cukup kuat untuk mempertahankannya. Dan ketika itu terjadi, orang-orang yang dulu mengira kamu lemah dan sepi akan melihatmu berdiri dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Mereka akan sadar bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Kamu ditempa dalam kesunyian, dijaga dalam kesepian, dan diperlengkapi oleh tangan-tangan tak terlihat yang sejak awal sudah percaya bahwa kamu mampu. Karena sejatinya, kesendirian itu hanyalah jubah pelindung yang Tuhan pakaikan, agar kamu tidak terganggu sampai waktumu tiba. Anda bilang, Bab 9. Perlindungan yang membungkusmu tanpa sadar. Pernahkah kamu berpikir bagaimana mungkin kamu masih bisa berdiri tegak hari ini setelah semua badai yang pernah kamu lewati? Ada banyak peristiwa yang seharusnya membuatmu tumbang,
Banyak luka yang seharusnya menghancurkan jiwamu. Tapi anehnya, kamu tetap di sini. Kamu tetap hidup, tetap berjalan, meski banyak alasan untuk berhenti. Itu bukan sekadar kekuatanmu sendiri. Itu adalah perlindungan ilahi yang membungkusmu, yang menguatkanmu dalam setiap fragmen kehidupan yang nyaris merobek keberadaanmu. Kamu dijaga dalam diam, dilindungi dalam ketidaktahuanmu. Karena jika saja kamu tahu betapa besar bahaya yang pernah mengintaimu, mungkin kamu akan menangis bukan karena lemah, tapi karena syukur yang tak terhingga. Perlindungan ilahi itu sering kali terasa seperti kebetulan dalam hidupmu. Seseorang yang tiba-tiba hadir, memberi bantuan di saat kamu sudah hampir menyerah. Sebuah pesan kecil yang kamu temukan secara acak, tapi isinya seolah menjawab kegelisahan hatimu. Atau keputusan-keputusan spontan yang kamu ambil tanpa sadar telah menyelamatkanmu dari kesalahan besar. Semua itu adalah cara semesta bekerja. Tuhan mengatur segalanya tanpa perlu kamu sadari. Karena kadang, jika kamu terlalu tahu, kamu bisa merusak alurnya dengan keraguanmu sendiri. Maka Tuhan membiarkanmu berjalan seolah sendiri, padahal langkahmu dijaga sedemikian rupa dengan tangan-tangan tak terlihat. Ketika kamu tidur di malam hari, tubuhmu memang terlelap, tapi perlindungan ilahi tidak pernah tidur. Ada penjaga yang berdiri di sekitarmu, memastikan kamu bangun dalam keadaan utuh, segar, dan siap menghadapi hari berikutnya. Ketika kamu berjalan di luar rumah, kamu tidak tahu berapa banyak bahaya yang telah dilewati oleh tubuhmu tanpa sadar. Ada kecelakaan yang batal terjadi, ada pertemuan yang dihindarkan, ada niat jahat yang dibatalkan oleh tangan semesta. Semua itu adalah cara Tuhan berkata, "Aku bersamamu," bahkan ketika kamu tidak memintanya secara langsung. Jangan lagi merasa bahwa hidup ini berjalan begitu saja tanpa ada yang peduli. Jangan pernah merasa bahwa kamu hanyalah angka dalam lautan manusia yang tak berarti. Kamu dijaga, kamu diperhatikan. Ada skenario besar yang menata setiap langkahmu, bahkan ketika kamu tidak melihat polanya saat ini. Karena perlindungan itu bukan tentang membuatmu nyaman setiap saat, tapi tentang memastikan bahwa jiwamu tetap di jalur yang benar, meskipun jalur itu kadang penuh duri dan kesakitan. Semua itu bagian dari penjagaannya yang tidak pernah gagal. Suatu hari nanti, saat kamu sudah cukup dewasa dalam kesadaran, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Ternyata aku selalu dijaga." Kamu akan menyadari bahwa semua jalan yang pernah kamu keluhkan sebagai penderitaan, sesungguhnya adalah benteng-benteng tak terlihat yang disiapkan Tuhan untuk keselamatanmu. Kamu akan tersenyum dalam syukur, karena selama ini kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Kamu selalu dalam perlindungan yang tidak kasat mata, tapi nyata bagi jiwa yang sabar dan percaya. Bab 10. Percaya dan melangkah dalam cahaya perlindungan ilahi. Kini, setelah menapaki perjalanan ini bersama, izinkan aku mengajakmu untuk merenungkan satu hal penting, bahwa perlindungan ilahi bukanlah sesuatu yang perlu kamu cari di luar dirimu. Ia telah melekat dalam setiap hela nafasmu, dalam setiap detak jantungmu, dan dalam setiap niat baik yang kau simpan dalam hati. Kamu tidak pernah dibiarkan sendirian, bahkan di saat kamu merasa paling rapuh dan terabaikan. Tuhan selalu ada membentangkan sayapnya yang tak terlihat untuk melindungimu dari segala badai. Percayalah pada kehadiran itu, meski tak tampak oleh mata dunia. Ketika dunia menganggap kamu sendiri, kamu tahu bahwa sesungguhnya kamu berjalan bersama kekuatan yang lebih besar dari apapun yang pernah kamu bayangkan. Dalam setiap keheningan, ada doa yang dijawab. Dalam setiap air mata yang jatuh, ada penghiburan yang menguatkan. Dalam setiap kesulitan, ada jalan keluar yang telah dipersiapkan. Kamu adalah makhluk yang istimewa, yang diperjalankan dengan tujuan dan penjagaan khusus. Jadi jangan biarkan kesepian menjadi alasan untuk menyerah. Jadikan ia batu pijakan untuk melangkah lebih jauh. Dengan penuh keyakinan, hidup ini memang penuh misteri, dan terkadang jalan yang harus kita tempuh tidak mudah dimengerti. Tapi ketika kamu memandang dengan hati, kamu akan menemukan bahwa setiap langkahmu dilingkupi oleh energi kasih dan perlindungan yang luar biasa. Jangan takut untuk membuka diri pada cahaya itu. Jangan ragu untuk membiarkan kekuatan ilahi memimpin jalanmu.
Karena saat kamu melangkah dalam keyakinan, kamu sedang menari bersama semesta dalam irama cinta dan perlindungan yang tak pernah lekang oleh waktu. Jadilah pribadi yang sabar, yang mengerti bahwa perlindungan ilahi tidak selalu berarti jalan yang mulus, tapi jalan yang benar. Ketika badai menerpa, saat itulah kekuatanmu diuji dan dipertempa menjadi sesuatu yang lebih kuat dan bermakna. Teruslah berjalan dengan hati yang terbuka dan jiwa yang penuh harapan. Karena di akhir perjalanan, kamu akan melihat betapa indahnya karya perlindungan ilahi yang telah menuntunmu sejak awal. Dan akhirnya, ingatlah satu hal yang paling sederhana, tapi paling dalam. Kamu tidak pernah sendiri. Perlindungan ilahi mengelilingimu, seperti angin yang tak terlihat, seperti cahaya yang tidak bisa dipegang, namun selalu menyinari setiap langkahmu. Biarkan kesadaran itu menguatkanmu hari ini, esok, dan selamanya. Karena kamu adalah jiwa terpilih yang dijaga, yang dilindungi, dan yang dicintai tanpa syarat oleh kekuatan yang lebih besar dari apapun. Teruslah berjalan dengan damai dan keyakinan penuh. Kamu tidak sendiri, kamu selalu dikelilingi oleh cinta ilahi yang abadi. Ingatlah selalu, di balik setiap kesendirian dan tantangan yang kau hadapi, ada kekuatan ilahi yang senantiasa menjaga dan membimbing langkahmu. Kamu tidak pernah benar-benar sendiri, perlindungan itu nyata, meski tak terlihat oleh mata dunia. Teruslah melangkah dengan keyakinan dan hati yang penuh harapan, karena setiap perjalananmu adalah bagian dari rencana agung yang sedang disusun dengan kasih. Percayalah, cahaya itu selalu menyertaimu hari ini dan selamanya.